Halo guys, ketemu lagi. Udah lama banget. Keskip kemarin hari Jumat ya, nggak ada video juga, nggak ada konten. Gue juga bingung mau konten apa. Sekarang ketemu lagi di hari Selasa. Semoga aja Jumat depan ada konten lagi ya. Doakan, doakan, doakan. Semoga hari ini tidak macet. Gue pengen ke Galaxy. Pengen makan di Traktir Dika, Taichan. Lagi pengen juga dan belum makan juga. Jadi pas banget nih. Dari tadi nih orang laksonin gue mulu. Bawa motornya juga nggak bener banget di Jembatan Legenda. Gue bingung juga sih kenapa. Bingung juga salahnya di mana. Heran. Maunya apa dan maksudnya apa juga nggak paham. Itu gue gimana ya, nggak senang banget gue kalau ada orang ngakson terus gitu loh. Ya kayak toksik aja gitu loh. Dikit klakson apa sih? Sama-sama juga kok. Mau kemana pergi? Malah dia nggak jelas loh, ambil kanan terus. Aneh. Ya seperti biasa ya, Jumat sore pasti kayak gini, macetnya parah banget. Gue agak lupa juga. Pulang keluarnya jam 5 tadi, bener-bener jam balik kantor ya. Kalimalang lagi. Bu motor juga pada barbar. Ada serem. Gue feeling gasnya belum dapat banget pakai Vespa, jadi gimana ya? Feeling handlingnya juga masih agak kurang. Jadi kayak masih agak kagok gitu loh. Bahas apa ya sore ini? Yang lagi viral apa ya lagi viral? Sorry. Doi mau belok kanan. Untung gue lihat. Kita bahas yang ini aja lah ya, yang kejadian di Bintaro itu lah ya. Sebagai persepsi gue aja, sebagai pandangan gue sebagai orang awam aja ya. Kalau nggak salah akhir-akhir itu lagi viral yang masalah polisi bakal ngecek moge. Gue agak suka sih ngelihat postingannya Mas Abe ya. Jadi di situ ada salah satu artikel, nanti gue kasih postingannya. Di artikel itu bilang kalau pengen diburu ya moge-moge. Cuma itu kayak menurut gue kayak clickbait judulnya aja. Padahal isinya tuh nggak seperti itu. Kalau memang nggak masalah ya harusnya nggak apa-apa gitu loh. Nah kalau untuk kejadiannya, gue pertama kali ngeliat tuh di Instagramnya Ahmad Syahroni ya, yang udah kejadiannya dulu nih, udah kecelakaannya dulu. Di situ dia bilang moge balap-balapan di Ahmad Syahroni itu. Selang sorenya kalau nggak salah di situ adalah video CCTV-nya ya. Video CCTV-nya yang ngerekam detik-detik kejadiannya lah. Gue sih ngelihat di situ nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah ya. Sebagai persepsi gue, awalnya gue agak ketrigger sama captionnya Pak Ahmad Syahroni. Kalau bilang moge balap-balapan wajar, gue di situ gue bilang kenapa harus seperti itu San Morinya. Ternyata pas lagi ada video, menurut gue ya dua-duanya salah sih. Nggak bisa bilang takdir atau apa ya, intinya namanya musibah ya. Tapi menurut gue musibah itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Tapi menurut gue ini tidak musibah, tapi hanya bisa dibilang kelalaian lah. Yang meninggal, mohon maaf ya sekali lagi dibahas, yang meninggal dia ngerem mendadak parah banget. Bukan ngerem mendadak, malah kayak berhenti di tengah jalan. Maaf, bukan ngerem mendadak ya. Dia berhenti di tengah jalan, dia mau nyebrang ke kiri. Yang satu lagi mogenya mungkin lagi konvoy, kayaknya tuh 3 orang di situ deh. Temennya kayak udah lewat, ada R25 juga kalau nggak salah. Dia udah lewat, baru dia yang kena gitu loh. Terus adalah viewing dari Google Street-nya. Google Street-nya bilang ada tanda seru yang artinya dia harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kanan nggak boleh ngambil kiri langsung. Gitu. Di situ ada rambu ya yang tadi gue bilang. Yang satu dari arah mungkin tuh flyover atau apa ya, gue juga agak kurang ngerti dari Google Street-nya. Nggak boleh langsung belok kiri. Yang dari bawah itu juga nggak boleh ngebut-ngebut lah. Intinya tanda seru harus pelan-pelan dan hati-hati lah intinya. Nah, sangat disayangkan sekali. Yang pertama gue bahas, ini bukan masalah mogenya ya. Yang pertama gue bahas adalah gue juga suka San Mori ya, etika berkendara kita lah. Kenapa
harus, itu kan kondisi bisa dibilang Bintaro itu mungkin jalanan ramai ya, bukan jalanan sepi juga. Ya kenapa harus San Mori itu kebut-kebutan? Menurut gua 80 atau 100 kan range-nya segitu tuh. Kemarin sempat ada yang analisa juga. Mungkin range-nya 80 sampai 100 ya. Untuk jalanan ramai menurut gue cukup beresiko lah ya. Kalau misalnya tidak fokus. Ya kenapa kita sebagai rider atau memang anak yang menikmati minggu pagi, San Mori kan Sunday morning ride ya, bukan Sunday morning race. Ya kenapa nggak santai-santai aja menikmati minggu pagi, cari sarapan, ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol di intercom gitu-gitulah. Ini pandangan gue pribadi. Ya sebagai kita pengguna motor, sebagai penikmat motor yang hobi motor, ya kenapa nggak lebih hati-hati aja. Maksudnya nggak usah ngebut-ngebut lah. San Mori itu maksudnya ya pelan-pelan aja, santai-santai gitu. Dan untuk pengguna jalan lain seperti ibu-ibu yang kena musibah di sana atau karena kelalaian ditabrak di sana, yang pertama, gimana ngomongnya ya? Gua nggak tahu dia punya SIM atau enggak. Kalau punya SIM mungkin paham aturan-aturannya ya. Di situ sudah jelas dia mau belok kiri, tapi tidak menaati rambu-rambu yang ada di sana. Itu juga salah kan, karena nggak boleh langsung belok kiri kan. Yang kedua, rambunya kan diabaikan. Yang kedua, kenapa saat mau belok kiri harus berhenti banget gitu loh? Kenapa nggak jalan tapi pelan sambil ngeliat spion gitu loh? Aman atau enggak di belakang, pakai sennya. Walaupun tetap salah karena kan nggak boleh langsung kiri ya. Ya kita sama-sama lah mengingatkan. Jujur sih, kalau misalnya gue di keadaan yang orang yang San Mori speeding atau nggak speeding, gue pasti akan kesel karena tiba-tiba di depan gue berhenti kayak gitu loh, dan dia mau belok kiri. Itu memang salah, sangat salah sekali. Tapi kita sebagai pengguna motor dan hobi motor juga lebih berhati-hati lah. Nggak perlu kita Sunday morning ride tapi ngebut-ngebut kayak gitu. Dan info update-nya lagi, katanya pengguna moge juga jadi tersangka ya. Dia nggak ada terlalu parah katanya, terus jadi tersangka lagi. Cuma gara-gara apa? Gara-gara San Mori minggu pagi bro, Sunday morning ride bareng teman-teman, tapi ngebut-ngebutan, nggak santuy. Jadinya masuk penjara, jadi tersangka. Ya semoga aja kita dijauhkan lah ya yang seperti itu, dari musibah, dari kelalaian, dari diri sendiri maupun orang lain. Semoga aja sama-sama bisa introspeksi lah. Kita nggak bisa nuntut orang, lah kenapa dia berhenti di tengah jalan, kenapa dia nggak AIWO, kenapa ini, kenapa itu gitu. Kita introspeksi diri aja sebagai kita rider, sebagai kita yang penikmat San Mori ya. Ya udah, nggak perlu kita ngebut-ngebut gitu. Santai aja, ridingnya santai. 80 segini nih. Ini 80 segini. Ya menurut gua kenceng lah, akan susah buat ngindar. Menurut gua pribadi ya. Tapi kalau menurut yang jago-jago nih, kayak orang-orang di luar sana yang jago, yang mungkin bisa bilang menghindar, ya monggo aja. Cuma menurut gua akan lebih susah menghindar kalau kecepatannya lebih tinggi ya. Dan apalagi kalau kita nggak fokus. Jadi lebih ke pandangan gue pribadi ya, lebih ke santai aja bawa motornya, gak perlu ngebut-ngebut juga. Kalau orang lain yang tadi gue bilang, kita nggak bisa orangnya harusnya kayak gini, nggak bisa. Kita harus introspeksi diri sendiri aja dulu gitu. Monggo kalau yang punya pandangan lain ya monggo, gak apa-apa juga gitu guys. Sejujurnya gue juga kangen banget sama vibe San Mori ya. Udah lama banget. Pengen San Mori pakai Vespa juga males bangun paginya. Pengen San Mori pakai Aerox. Aeroxnya belum beres armnya. Jadi ya masih belum menikmati San Mori lagi lah. Plus ada PPKM juga, mau keluar juga gimana, mau rame-rame juga gimana. Supaya gue kangen banget sama San Mori. Pengen banget touring juga. Mungkin wishlist gue yang pertama ya pengen ke puncak dulu, habis itu ke Bandung. Pengen ngajak bini ya, semoga aja ada rezekinya ya, bisa beliin dia helm lagi.
bapak polisi, kita nyalain lampu. Aduh. Panik semua. Tuh polisinya turun dari trotoar, panik semua. Banyak juga teman-teman yang ngajakin, ayo mas kalau touring bareng info. Ya gue pengen banget sih yang kayak gitu ya. Cuma kalau misalnya nggak pernah ketemu atau ya gimana ya tau lah sekarang kan kondisinya seperti apa. Masa gue touring harus dia swab dulu atau apa, kan ribet ya. Jadi kayak mending habis PPKM aja, terus memang udah pada vaksin, udah pada sehat semua. Gitu pengennya. Ya semoga aja lah bisa cepat touring. Kalian sendiri gimana? Masih pada San Mori kah? Atau ada yang touring kah? Pokoknya tetap hati-hati aja lah ya. Gua ngomong-ngomong IWO, protokol lah bla bla bla. Kemarin sempat ditegur juga sama viewers. Kenapa masih keluar ya? Ya tadi gue bilang ya masing-masing pribadi aja lah. Kalian yang tahu lah protokolnya seperti apa, kalian yang tahu orang di rumah. Ada orang di rumah yang kalian sayang juga ya, jadinya saling aware aja gitu. Ya mungkin gini aja ya video nyoret kali ini. Kangen juga sih nyoret di Grand Wis. Pengen lihat suasananya lagi, makin ramai apa makin sepi. Intinya gimana ya? Tetap hati-hati lah bawa motornya. Intinya itulah. Hati-hati dan fokus. Kalau mau kebut-kebutan bisa di sirkuit aja. Di sirkuit yang ngebut aja tetap harus fokus gimana di jalan raya ya. Intinya seperti itu. Pokoknya sehat-sehat buat teman-teman semua. Bye, see you next video. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you.